dari kelompok 1. Saya Sampiana. Saya Dilan Marisa Fauzia. Saya Salwa Syukalmaida. Saya Alia Monika. Saya Irwan Lili. Di sini kami akan menampilkan alur perjalanan kami menuju Kedutaan Besar Rumania. Selamat menyaksikan. Yang kita ketahui bahwasanya Romania ini merupakan salah satu negara terbesar di Eropa Tengah dan Timur yang memiliki luasnya itu lebih dari 238.400 km persegi. Selain itu, kata Rumania itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Romanus, yang artinya warga Kekaisaran Romawi. Maka dari itu, mayoritas masyarakat negara Rumania itu sendiri merupakan keturunan dari Kekaisaran Romawi kuno. Negara Rumania juga merupakan menjadi negara dengan memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 19 juta jiwa, sehingga negara Rumania ini merupakan menjadi negara terpadat ke-12 di Eropa dan negara terpadat ke-6 di Uni Eropa. Negara Rumania juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, salah satunya itu pegunungan Karpat. Dapat juga alasan kami memilih untuk melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Rumania itu, yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana sih kapasitas negara Rumania dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, apakah yang menjadi pembeda dari negara Rumania dengan negara Indonesia? Nah, hal-hal tersebut ini dapat kita ketahui dengan melakukan kunjungan langsung ke Kedutaan Besar Rumania, yang mana Kedutaan Besar Rumania itu sendiri berada di Menteng, Jakarta Pusat. Kami melakukan kunjungan itu menggunakan kereta ekonomi dan kereta komuter lain. Ke stasiun Serang terlebih dahulu, menaiki kereta ekonomi menuju stasiun Rangkas Bitung. Nah, dari Rangkas Bitung itu kami menaiki komuter lain untuk menuju stasiun Tanah Abang, kemudian ke stasiun Manggarai. Menuju stasiun Manggarai itu kami ke stasiun Cikini, di mana dari stasiun Cikini ke Kedutaan Besar Rumania itu kami menempuhnya dengan jalan kaki. Nah, pada awalnya kami itu diperintahkan untuk ke Kedutaan Besar Georgia, namun memang belum ada kesempatan bagi kami melakukan kunjungan ke negara tersebut. Lalu kami memperoleh kesempatan dari kelompok lain untuk melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Rumania, sehingga pada tanggal 2 Oktober kami melakukan pengiriman surat melalui email ke Kedutaan Besar Rumania, dan alhamdulillahnya langsung dijawab oleh Kak Teja selaku asisten pribadi Mas Amani, yaitu perwakilan dari Kedutaan Besar Rumania yang dapat kami wawancarai. Kemudian kami diperbolehkan untuk melakukan kunjungan itu pada 8 Oktober 2024 sebanyak 10 orang saja dari masing-masing kelas yang mengajukan surat kunjungan ke Kedutaan Besar Rumania. Jadi sama halnya dengan keberangkatan kami menggunakan kereta api ekonomi dan kereta api komuter lain, begitupun dengan kepulangan kami menuju stasiun Serang, kami juga menggunakan kereta api ekonomi dan kereta api komuter lain. Kemudian, bagaimana perbandingan administrasi negara antara negara Rumania dengan Indonesia? Yang pertama dari segi ideologi. Ideologi negara Rumania mencakup beberapa aliran, diantaranya adalah Dacianisme yang muncul pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan menekankan kebanggaan pada warisan bangsa Dacia sebagai simbol kemandirian dan juga kekuatan nasional. Selain itu, ideologi nasional komunis juga mendominasi selama Republik Sosialis Rumania, yaitu pada tahun 1960-an hingga 1989, dan dipromosikan secara intensif oleh Nicolae Ceausescu pada tahun 1971. Nah, pada awal 1980-an, kultus individu juga berkembang yang dipelopori oleh Elena Ceausescu. Meskipun terdapat beberapa ideologi nasional komunis lah yang lebih menonjol karena mengusung keyakinan bahwa Rumania adalah pulau Latin yang berjuang melawan kekuatan eksternal selama 2000 tahun untuk mencapai persatuan dan juga kemerdekaan. Kalau Indonesia itu menganut ideologi Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kemudian masuk ke dalam sistem pemerintahan. Rumania adalah negara republik semi-presidensial. Setelah komunisme runtuh di tahun 1989, konstitusi baru disahkan melalui referendum pada tahun 1991. Parlemennya terdiri dari Dewan Deputi dan juga Senat, dengan anggotanya dipilih setiap 4 tahun sekali. Adapun struktur pemerintahan Rumania terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang ditetapkan dalam konstitusi Rumania di tahun 1991.
Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden dan juga perdana menteri. Kemudian kekuasaan legislatif terdiri dari senat dan juga dewan deputi atau DPR. Kemudian kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tinggi Kasasi dan Keadilan yang merupakan Mahkamah Agung Negara. Nah, pada tahun 2004, Rumania ini bergabung dengan Uni Eropa yang mengharuskan negara ini untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Karena pengaruh itu, pada tahun 2007 Rumania itu sempat mengadopsi sistem pemerintahan parlementer. Yang pada akhirnya, pada tahun 2021 Rumania masih memiliki sistem pemerintahan republik semi-presidensial. Kemudian dalam hal teritorial dan administratif, Rumania dibagi menjadi 41 daerah dan satu daerah khusus ibu kota, yaitu kota Bukares. Setiap daerah dan kota itu diperintah oleh Dewan Daerah terpilih, dan pemerintah pusat itu menunjuk seorang prefek untuk setiap daerah dan juga kota Bukares. Nah, selanjutnya, perbandingan sistem pendidikan yang ada di Rumania dengan di Indonesia cukup memiliki persamaan dalam sistem pendidikannya. Karena pada pendidikan prasekolah, Rumania ini tidak wajib, sedangkan di Indonesia, pendidikan prasekolah mempunyai program yaitu namanya PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Sedangkan untuk pendidikan dasar, Indonesia mempunyai program sekolah dasar yang dilakukan dalam kurun waktu 6 tahun. Sedangkan di Rumania, pendidikan dasar ini hanya kurun waktu dalam 4 tahun. Lalu, untuk pendidikan tinggi di Rumania mencakup prauniversitas, pendidikan universitas, dan juga studi pasca sarjana. Dan sama halnya dengan di Indonesia, sedangkan untuk sistem ekonomi di Rumania dan di Indonesia pada tahun 2022, Rumania ini melambat menjadi 3,1%, sedangkan di Indonesia naik besar mencapai 5,31%. Lalu pada tahun 2023, karena inflasi, Bank Sentral ini menaikkan suku bunga. Jadi karena itu, Rumania ini mengalami peningkatan sedikit, yaitu mencapai 0,9% dari sebelumnya. Sedangkan di Indonesia, pada tahun 2023 ini mengalami penurunan yang tadinya 5,31% menjadi 5,0,5%. Selanjutnya ada pada sosial di Rumania, di mana keadaan sosial di Rumania itu sangatlah berlandaskan pada ikatan kekeluargaan yang kuat dan mengakar pada struktur patriarki keluarga. Struktur keluarga patriarki di Rumania berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat yang saling membantu antara satu sama lain. Namun begitu, di Rumania sendiri itu telah terjadi ketimpangan wilayah regional antara wilayah barat dan juga wilayah timur. Ketimpangan tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu kemajuan yang lambat pada infrastruktur dan juga masalah korupsi yang terjadi di Rumania. Selain itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Rumania telah melakukan kerjasama antara DNA atau Direktorat Anti Korupsi Nasional bersama dengan Direktorat Anti Korupsi Nasional. Rumania berkomitmen untuk melakukan upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Rumania. Nah, DNA ini sebagai lembaga khusus yang menangani kasus korupsi di Rumania yang memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada pada kondisi politik Rumania. Menurut konstitusi Rumania, negara diatur berdasarkan prinsip pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif dalam rangka demokrasi konstitusional. Kemudian, kondisi politik di Rumania itu hak pilih universalnya itu berada pada usia 18 tahun ke atas. Demokrasi di Rumania itu mengikuti sistem multipartai dengan koalisi, di mana partai-partai yang saling berkolaborasi itu idealnya baik karena setiap ideologi dapat saling melengkapi. Rumania juga telah membuat kemajuan besar dalam melambangkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak revolusi. Dengan begitu, kondisi politik antara Indonesia dan juga Rumania itu tidak memiliki perbedaan sangat yang signifikan, hanya saja terdapat pada sistem demokrasi yang dianutnya, di mana demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan demokrasi yang dianut oleh Rumania adalah demokrasi multipartai dengan koalisi. Sistem hukum di negara Rumania menggunakan sistem hukum Eropa kontinental atau yang bisa disebut dengan civil law system. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kualifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat.
karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang secara tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Budaya Rumania mencerminkan sejarah panjang dan beragamnya peradaban yang mempengaruhinya. Warisan budaya Rumania yang kaya mulai dari zaman Romawi dan kemudian dipengaruhi oleh Slavia, Hungaria, dan Turki Ottoman. Bahasa Rumania yang berasal dari keluarga bahasa Latin juga dipengaruhi oleh negara Prancis, Jerman, dan Yunani. Gereja Ortodoks Rumania adalah agama utama negara dan memainkan peran penting dalam kehidupan budayanya. Rumania memiliki tradisi tarian dan musik yang kaya. Alat musik seperti biola dan klarinet sering digunakan dalam musik tradisional Rumania. Dan tarian seperti hora atau tarian lingkaran yang merupakan komponen penting dari perayaan dan budaya Rumania. Rumania juga memiliki sejarah arsitektur yang indah, terutama istana dan gereja-gereja yang bersejarah. Hubungan kerjasama antara negara Indonesia dan Rumania pada segi perekonomian, negara Indonesia dan Rumania sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama Sister Ports antara Indonesia Port Corporation IPC 2 dan NCMPA SE Constanta Port pada Februari 2020. Atas dasar itu Indonesia dan Rumania akan tingkatkan kerjasama ekonomi berbasis UMKM. Kedua negara dapat mendorong kerjasama ekonomi berbasis UMKM. Salah satu program Indonesia adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS yang bertumpu pada ekonomi kreatif berbasis UMKM. Pada bidang pendidikan, Erasmus Plus adalah program Uni Eropa yang didesain untuk mendukung pendidikan, pelatihan, pemuda, dan olahraga di seluruh Eropa. Program ini menawarkan berbagai peluang termasuk beasiswa untuk mahasiswa, dosen, dan staf universitas untuk belajar atau mengajar di negara lain di Eropa. Pada bidang kebudayaan, Indonesia dan Rumania secara aktif melakukan pertukaran seni dan budaya seperti pertunjukan musik tradisional, pemeran seni rupa, serta pertukaran seniman dan kebudayawan. Hal ini bertujuan untuk memperkaya khazanah budaya masing-masing negara dan mempererat hubungan antar masyarakat. Baik, itu adalah perjalanan kami menuju Kedutaan Besar Rumania dan seputar info tentang negara Rumania.